Pernah nggak lo bertanya-tanya, umur planet bumi udah berapa lama atau kenapa sebuah gunung api bisa mengalami erupsi atau letusan? Ada sebuah ilmu yang berani menjawab hal-hal tersebut, menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang terjadi di planet bumi. Ilmu apa itu? Yap, geologi. Geologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu geos yang artinya bumi dan logos yang artinya pengetahuan. Secara definisi dijelaskan bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, menyangkut bentuk dan material penyusun bumi seperti tanah serta batuan. Sejarah bumi, gejala alam yang terjadi di bumi seperti gempa maupun tsunami, dan makhluk hidup yang pernah ada di planet bumi. Objek utama dari geologi adalah batuan. Kenapa batu? Batu dianggap sebagai alat perekam alami yang bisa mencerminkan apa yang terjadi selama pembentukannya. Misal seperti iklim maupun lingkungan masa lampau saat batuan itu terbentuk. Orang yang mempelajari geologi dikenal dengan sebutan geolog. Asal lo tahu, ilmu ini sebenarnya telah cukup lama ada dan pertama dibakukan oleh seorang geolog berkebangsaan Swiss bernama Jean-André Deluc pada tahun 1779. Tetapi entah kenapa masyarakat cenderung menyalahpahaminya sebagai bagian dari geografi. Padahal sebenarnya sih nggak sama sekali. Kalau lo pernah dengar bahwa perkiraan umur bumi berkisar 4,6 miliar tahun, atau kulit bumi tempat rumah lo dibangun terpecah menjadi lempeng-lempeng raksasa yang mengapung di atas cairan maha panas. Nah, semua teka-teki itu dijelaskan di dalam ilmu geologi ini. Seperti judul yang gue tulis, ilmu geologi tidak dianggap sebagai sains sepenuhnya. Kata Sheldon Lee Cooper nih, salah satu karakter dalam serial TV Amerika yang berjudul The Big Bang Theory, katanya gini, "Geology isn't a real science." Sebenarnya, hal ini bukanlah joke belaka. Ada beberapa ilmuwan alam yang menganggap bahwa geologi tidak sepenuhnya sains. Lantas, apa yang membuat anggapan ini ada? Alasan yang pertama, banyak dari bahasan geologi yang mengambil waktu jangkauan sangat lama di masa lampau, dari puluhan ribu tahun sampai jutaan tahun yang lalu. Seperti bagaimana batuan itu terbentuk atau bagaimana sih sebuah daratan bisa tenggelam. Itu semua memerlukan waktu yang sangat lama melebihi waktu hidup manusia, sehingga membuatnya sulit untuk dilakukan semacam eksperimental test, seperti ilmu-ilmu alam lainnya layaknya fisika atau kimia. Alasan yang kedua, ilmu geologi pada awal-awal kemunculannya sangat bersifat kualitatif dan jauh dari angka-angka pasti. Tetapi sebenarnya di era modern ini geologi udah lebih kuantitatif. Dan penelitian geologi pun telah banyak menggunakan berbagai macam software komputer yang rumit. Alasan yang ketiga, yaitu jawaban yang disodorkan oleh ilmu geologi mengenai gejala alam, pendekatannya tidak menentu, karena ada unsur interpretatif atau tafsiran. Dua orang geolog dengan data yang sama bisa memunculkan tafsiran yang berbeda mengenai gejala geologi di tempat yang sama. Gua ambil contoh. Di Ngelanggeran, Yogyakarta, terdapat suatu situs gunung api purba. Hal ini bisa dipastikan dari keberadaan batuan vulkanik tua yang melimpah di lokasi tersebut. Oke, di sini lo udah tahu keberadaan gunung api purba dibuktikan dengan adanya batuan vulkanik. Tetapi, jika dirinci lebih jauh mengenai seperti apa sih mekanisme pembentukan gunung api tersebut, atau gejala-gejala geologi yang menyertai pembentukan gunung api itu, terkadang tiap geolog punya tafsirannya masing-masing. Dan it's fine gitu loh, asalkan penafsirannya sesuai dengan data yang ada dan itu logis. Nah, menurut gue, inilah mengapa ilmu geologi itu sangat keren. Karena dengan data yang sama, lo bebas memiliki interpretasi yang mungkin jauh berbeda dengan temen lo sesama geologi. Dan ini bisa melatih pikiran kritis kita. Di Indonesia sendiri, meski sudah hadir sejak sebelum kemerdekaan, pendidikan keilmuan geologi atau sekarang lebih menggunakan istilah teknik geologi terbilang kurang populer. Padahal, ilmu ini sangat penting untuk menjawab hal-hal vital seperti mitigasi bencana maupun bagaimana melacak keberadaan sumber daya alam. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa sih gempa di Aceh menimbulkan tsunami, sedangkan gempa di Lombok enggak? Kenapa tsunami Banten tiba-tiba terjadi padahal nggak didahului gempa? Atau bagaimana sih cara mencari minyak bumi? Hal-hal ini bisa lo jawab dengan ilmu geologi. Oke, sekian dulu pengenalan ilmu geologi dari gua, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.